Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Yang namanya Tekno ini kayaknya nggak pernah capek, tidak pernah letih, tidak punya rasa lelah untuk menelukan produk-produk baru. Dan di awal tahun ya, nanti rencananya minggu pertama Januari 2024 mereka akan launching handphone baru yang akan dibawa adalah seri entry level, harganya murah ya, cuman 1 jutaan aja. BTW kalau kalian cari HP ini di Tokped itu belum ada ya, karena emang belum rilis resmi. Jadi tungguin aja awal Januari. Nah, sambil nunggu bisa lihat-lihat produk lokal kayak elektronik, fashion, beauty dan lain-lain itu di Tokopedia lagi pada di diskon ya, sampai 100.000. Gas aja, langsung cek link di deskripsi. Dan sekarang kita balik lagi bahas handphonenya. Nih gua spill langsung ya. Yang akan dibawa adalah Tecno Spark 20 series, yaitu Tecno Spark 20C. Ini versi yang paling murahnya, dan ada yang di tengahnya Tecno Spark 20. Ya, ini penampakannya mirip-mirip. Jadi kalau sekilas aja kita ngeliat kayak nggak ada beda. Nah, bedanya nih di sini ada huruf C kecil. Tapi yang lebih menarik di sini sebenarnya ya, langsung dipajang di depan ya, ada DTS dual speaker, terus juga ada NFC-nya. Oke, langsung aja kita buka dari plastik pembungkus handphonenya. Spark 20C itu ada selling pointnya large storage, dynamic port, layar 90Hz, dual speaker, terus kameranya ya 50MP, fast charging 18 watt, NFC, baterai goceng. Nah, kalau Spark 20 itu kamera 50MP, kamera depan glowing selfie 32 megapiksel, terus super boost prosesor Helio G85, ada baterainya 5000, 18 watt, stereo dual speaker juga DTS. Sekarang kita lihat isi paket penjualannya ya. Harusnya sih sama, kok berantakan harusnya sama ya. Ini kartu garansi, ini juga tuh ya kartu garansi, ini quick guide. Nah, ini casingnya transparan aja. Terus kabel charger USB A to USB C, ada SIM ejector, dan ada kepala charger. Ini dayanya 18 watt yang ukurannya cukup kecil ya. Oke, nah kalau untuk yang C harusnya sih sama baik ya. Nah, ini tuh sama casing dan juga charger sama kabel. Oke, jadi isinya itu aja. So, langsung kita move on ke handphonenya. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya kan kayak mirip ya kalau dari jauh. Tapi kalau kita lihat dari dekat, sebenarnya ternyata ada bedanya. By the way, ini warnanya Graffiti Black ya untuk yang Tecno 20 dan Mystery White untuk Tecno Spark 20C. Nah, yang ngebedain adalah nih di bagian kamera. Kalau untuk Spark 20 dia masih ada bump kameranya ya, ada kotaknya persegi dan ada tonjolannya. Sementara kalau Tecno Spark 20C ini bulutan kameranya langsung nempel ke body, nggak ada bumpnya lagi. Di bagian kanan body handphonenya ada tombol volume, ada tombol power. Terus di bagian atas ini juga sama ya, ada grill speaker nih, harusnya lubang-lubang kayak gini ya. Terus juga di bagian bawah ini juga sama, identik, ada grill speaker, ada port USB-C, ada mikrofon, dan masih ada jack audio. Sekarang udah banyak handphone yang nongolin jack audio lagi ya, terutama untuk handphone entry level. Terus di bagian kiri handphonenya, nah ini ada slot kartu, yang mana dia juga punya slot untuk micro SD. Ini sama ya, bisa nampung up to 1 terabyte sama. Nah, satu lagi sebelum gue lupa nih, yang membedakan adalah si Tecno Spark 20 ini yang biasa dia punya IP rating 53. Lumayan lah ya untuk handphone harga 1 jutaan. Sedangkan kalau yang 20C ini nggak punya. Nah, ini dia tampilan masing-masing home screen-nya. Yang sebelah kiri adalah Spark 20C, yang sebelah kanan Spark 20. Jadi untuk tampilan layar, desainnya ini nggak ada perbedaan, masih sama. Bagian bawah bezelnya ini tebal sendiri, yang lain sih oke ya, termasuk tipis. Dan kameranya sama-sama pakai punch hole yang ukuran diameternya dia sedang aja ya, sedang agak gede sedikit. Dan tadi gua lupa info juga kalau tombol volumenya ini keduanya sama ya. Tombol power maksudnya. Nah, ini dia include sekaligus jadi sensor fingerprint. Yang jelas perbedaan yang paling mencoloknya selain tadi di desain ya, ada IP rating, terus juga ada bump kameranya. Nah, perbedaannya adalah di kamera depan, yang Spark 20 ini kamera depannya lebih besar, terus juga ada di chipset. Ya, chipsetnya Spark 20 ini
Helio-nya versinya lebih tinggi dibanding yang Spark 20C. Terus juga untuk kapasitas itu ada perbedaan ya. Yang Spark 20 tentunya lebih besar. Tapi kalau untuk baterai, kemampuan fast chargingnya itu sama. Jadi ya perbedaannya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Jadi tipis-tipis aja. So langsung kita fokus ke Spark 20. Nah biar enak, biar kameranya fokus, ini gua ganti wallpapernya dulu ya. Kita pakai yang terang aja nih. Oke, sudah terganti. Nah jadi untuk tampilannya seperti ini ya, dia nggak punya Google Newsfeed. Terus tampilan home screen-nya seperti ini. Terus untuk app drawer-nya seperti ini, sederhana. Dan nah yang menarik ini tidak banyak bloatware, jadi masih cukup oke lah. Terus juga untuk jendela notifikasinya, nah seperti ini, cukup informatif dengan icon-icon shortcut yang cukup banyak ya, fungsional seperti ini. Oke, sekarang kita mau lihat untuk versi OS-nya lebih dulu. Yes, ini dia pakai HiOS versi 13.5.0 dengan basis Android-nya masih Android 13. Ini yang gua pegang adalah versi 8GB ya, dengan expandable 8GB. ROM-nya, storage-nya 256GB. Terus kita lihat pengaturan displaynya. Ini gua scroll dari tadi smooth sih ya. Nah, dia pakai auto switch ya, bawaannya auto switch, tapi kita ganti aja langsung ke maksimumnya di 90 Hz. Kita paksa. Nah, yang tadi Spark 20C itu juga sama, 90 Hz. Wah, fitur-fiturnya ya, di sini ada eye care, terus ada color temperatur, bisa ganti cool, default, ada warm juga, terus ultra touch nih, swipe speednya. Jadi kalau kita swipe animasinya ya, mungkin ya bisa normal, fast sama ultra fast. Motion speednya bisa normal atau fast. Luar biasa. Jadi seolah-olah biar terlihat kayak responsif gitu ya, kurang lebih. Terus di sini personalisasinya wah cukup enak ya, ada tema, tapi yang terinstall sini cuma ada satu. Kita tinggal cari aja online nih, banyak yang free di sini tuh. Oke, disediain, enak. Terus wallpaper ada yang online juga ya, udah disediakan. Terus kita bisa pengaturan, ada desktop setting nih, termasuk ada gesture di sini. Terus ada apa ya, penampilan appearance nih, ada bisa ngubah size icon, terus bisa ngubah animasi ketika kita swipe kayak gitu-gitu ya. Terus juga ada fontnya. Oke, fontnya bisa kita ganti, download sendiri tuh. Wah, asik sih ya. Nah, untuk yang gue pegang ini kan storage-nya tadi gue bilang 256 ya. Sekarang kita pengen cek yang terpakai. Itu ada sekitar bawaannya 11 GB. Dari bersihnya adalah 240 GB dan terpakai 11 GB. Terus juga gue pengen infoin ya, untuk layarnya ini sama dengan yang 20C di 6,56 inci, sama-sama 720p aja resolusinya alias HD. Kalau untuk gambarnya sih ini gua melihatnya memang untuk shadownya dia agak kurang ngangkat ya, jadi agak gelap ya. Ya kalau kita bandingin dengan handphone yang sudah pakai HDR ya, tentunya kita muter klip HDR ya, pastinya akan kelemahannya di shadow area gelap itu nggak ngangkat warnanya. Tapi kalau video-video yang normal ya, non HDR sih oke. Ini awannya juga kelihatan sih oke sih, bagus tuh ya, kelihatannya enak. Warnanya hijaunya juga bagus ya, warna putihnya, warna birunya oke. Nah sekarang kita lanjut dengerin speakernya. Volume maksimal ya ini. Oke, untuk suaranya lantang bener, ini dual speaker dari grill speaker yang atas sini keluarnya, dan juga grill speaker yang bawah di sini, dan suaranya kencang. Tapi di volume maksimal ini juga gua nggak ngerasa pecah ya. Sekarang kita lanjut lagi mau ngomongin soal spesifikasinya. Nah ini dia pakai Helio G
85 memang bukan chipset yang baru, tapi ya untuk handphone harga 1 jutaan ya pilihannya tentunya nggak banyak, dan G85 ini menurut gua ya salah satu opsi yang masih rasional. Untuk RAM-nya dia 8 GB, bisa expand ke 8 tambah 8 GB lagi. Untuk storage-nya di 256 GB, baterainya 5000 mAh dengan fast charging-nya itu di 18 watt. So sekarang langsung kita move on ke kamera. Terlihat seperti bobanya iPhone ya, cukup mengerikan dari jauh seperti ini. Tapi jangan salah ya, ini nih yang tadinya dikira flash kecil bulatan ini bukan flash, ini aksen biasa aja. Flashnya ada di lingkaran yang sebelah kanan. Terus kamera utamanya yang mana? Yang paling atas ini 50 megapiksel, dan yang bawah ini sebenarnya kamera pelengkap ya. Ini kalau nggak salah ya, resolusinya cuma 0,08 megapiksel, jadi nggak nyampe 1 megapiksel. Ini katanya sih auxiliary lens, cuman gue juga ya kurang paham lah ya, namanya handphone zaman sekarang itu kameranya kadang resolusi kecil itu cuman buat ya tambahan-tambahan aja lah untuk penghibur. Nah, untuk interface kameranya, jadi di sini ada short video nih ya, dikasih mungkin ada banyak template-nya udah disediain. Bisa 1 kali 2 kali zoom, terus juga ada video ya, terus juga ada AI cam. Ini kamera standarnya bisa 1 kali sama 2 kali digital zoom. Ada portrait juga nih, portraitnya ada smart beauty effect-nya. Wah banyak banget ininya ya, pengaturannya. Terus ada apa lagi nih, ini mungkin bisa ngatur aperturnya ya. Oke. Terus ada super night, wah luar biasa dikasih super night, dan ada pro-nya. Oke, mode pro di sini ISO bisa sampai 6400, pemilihan white balance dari 2000 sampai 9000 Kelvin. Terus juga ada pilihan autofocusnya, dan untuk shutter speednya 1/1500 sampai dengan maksimalnya long expo-nya di 30 detik. Oke, nah untuk mode 50 megapikselnya full rest-nya ada di sini ya. Tinggal diklik aja toggle-nya sini, ikonnya dia nyala warna kuning berarti udah aktif. Dan dia ada AI-nya nih ke detect food nih, makanan kayak nanas kan ceritanya. Nah, ini ke detect food. Terus kita lihat di sini fitur-fiturnya. Oh iya, tadi itu ada AI fokusnya. Oke, watermark-nya ada AI portrait enhancer juga. Oke. Kita coba untuk foto ya. Oh, shutter lag-nya enak nih, cepet tuh, cek. Kita lihat fotonya. Oke, shutter lag-nya oke, mantap. Untuk fokus areanya dia nggak terlalu luas ya, jadi mirip-mirip kayak handphone flagship malah nih. Gua foto kayak gini, bagian daun yang atasnya ini udah kena bokeh. Untuk kamera depan ya, sekarang gua akan switch. Nah, ini kamera depannya yang cukup mengerikan. Ini 32 megapiksel. Glowing ya tadi dia bilang ya. Kita coba untuk portrait deh. Kita portrait dengan ada beauty-nya ya, smart nih. Kita pilih smart beauty. Oh ya, berasa nih smart beauty-nya. Cukup oke ya. Hasilnya terlihat jauh lebih baik ya. Ini efektif buat muka gua. Terus juga dia bisa ada kayaknya ya, ada tone-nya nih, dual tone nih. Kita lihat nih. Tuh. Wah, ternyata glowing nih, ada flashnya loh. Silau juga ya, gue ngeliat mata gue silau nih. Nih sebelah sini ada warnanya, bisa kita ubah mau cold, default atau warm, dan tingkat brightnessnya bisa kita pilih 1, 2, 3. Sekarang kita balik lagi ke kameranya, kita mau lihat perekamannya. Dia bisa sampai defaultnya Full HD 30 fps, bisa 2K 30 fps untuk kamera belakang. Jadi tidak bisa 60 fps ya. Di 720-nya bahkan juga tidak bisa 60 alias 720 30 fps. Dan untuk kamera depan videonya dia sama ya, bisa 2K tapi di 30 fps semuanya, tidak ada opsi 60 fps-nya. Dan sebelum gua closing tadi, gua kelupaan mau kasih unjuk nih. Dia kan punya fitur dynamic port. Jadi kalau dicolok kayak gini tuh ya, kayak iPhone nih, sini ya, punch hole-nya langsung melebar, ada keterangannya. Mungkin ini akan lebih banyak lagi informasinya yang bisa ditampilin di sini, tapi gue juga jujur gue belum
banyak nyari tahu ya, apakah bisa berfungsi untuk dengerin musik dan lain-lain ya. Nanti gua akan coba lebih lanjut. Oke, jadi segitu aja buat video unboxing dan first impression untuk Tecno Spark 20 series ya. Ini yang Spark 20, dan tadi di awal kita juga sedikit bahas Spark 20C. Ini harganya 1 jutaan semuanya, dengan membawa, kalau si Spark 20 ini ya, dia membawa kamera depan yang ada flashlightnya. Ini oke ya. Terus juga dia punya dual speaker, double speaker, double enjoy ya, pokoknya lebih nikmat untuk menikmati konten. Terus dia juga sudah punya NFC. Nah, untuk layarnya sama-sama di 6,56 inch di resolusi 720p 90Hz. Terus untuk chipsetnya ini pakai Helio G85 untuk Spark 20 dan G36 untuk Spark 20C. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik pengen beli ya, pengen tahu harganya, detailnya berapa sih sebenarnya harganya, nanti gua akan taruh di deskripsi ketika tentunya sudah launching, karena gua bikin video ini jauh sebelum tanggal launchingnya. So terima kasih buat semuanya yang udah nonton, gua pamit. Thank you.